Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Tria Rahmadani dalam acara SMK Hidayatul Ummah Menyapa Warga dan Berbagai Inspirasi. Saudara, tentu kita tahu bahwa tanggal 1 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tetapi sejauh ini banyak di antara kita yang kurang tahu apa sebetulnya yang bisa kita ambil dari adanya peringatan tersebut. Untuk itu, ikutilah perbincangan saya dengan narasumber kita yang insya Allah dengan perbincangan kita nanti akhirnya kita akan tahu apa sebenarnya makna dan latar belakang yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober yang terkenal dengan sebutan Hari Kesaktian Pancasila. Di studio ini telah hadir narasumber yaitu Bapak Muhammad Adlan Arif SAG selaku Wakil Kesiswaan SMK Hidayatul Ummah yang kebetulan beliau tadi pagi menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2022. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik. Menurut saya masih banyak di antara siswa dan terutama masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui latar belakang munculnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mohon penjelasannya Bapak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh warga negara Indonesia selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2022. Begini, memang ini perbincangan yang sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena memang betul apa yang tadi Anda sampaikan bahwa meskipun tiap tahun ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tetapi tidak banyak. Boleh dibilang jarang orang yang paham betul apa itu makna kesaktian Pancasila. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan jelaskan, saya akan paparkan supaya kita semua tahu, terutama masyarakat yang sebelumnya nggak tahu biar tahu. Begini, sebetulnya yang melatar belakangi adanya istilah kesaktian Pancasila itu adalah terjadinya pergolakan-pergolakan. Pada tahun 65 kita tahu negara kita masih belum kondusif. Kenapa? Karena di pemerintahan kita masih perlu dan butuh penataan-penataan tentang pemerintahan dan kepemimpinan. Nah, saat itulah tepatnya pada tanggal 30 September ya, yang kita mengenal sebutan dengan gerakan 30 September yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau orang yang sesungguhnya gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan dalam rangka untuk menggulingkan pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan kita yang notabene mereka adalah kelompok PKI yang mereka anti dengan agama, mereka anti dengan Pancasila. Mereka tidak bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas negara kita. Mereka tidak mau menerima itu. Maka mereka melakukan hal-hal gerakan-gerakan yang notabene tujuannya adalah untuk menggulingkan Pancasila dan ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terjadilah karena ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan waktu itu sampai ada terjadi 7 jenderal yang sempat dibantai dengan keji. Ya, 7 jenderal yang dibantai oleh mereka dengan keji oleh tidak puluhan tapi ratusan. Kalau kita melihat film yang ada di Lubang Buaya itu luar biasa. Ada gerwani, ada tentara dan macam-macam itu yang mereka juga ikut membantai, menyiksa 7 jenderal yang sempat diculik dan kemudian setelah dibunuh dimasukkan ke lubang buaya. Inilah yang melatar belakangi adanya istilah Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena saat itu sebetulnya arti dari kesaktian itu adalah semangat
semangat Pancasila yang ada dalam diri seorang yang waktu itu adalah mereka-mereka yang notabene mereka masih setia dengan Pancasila dan negara kita, maka membuat gerakan mencari tahu siapa sebetulnya dalang dari semua itu. Alhasil alhamdulillah akhirnya terungkap bahwa itu semua gerakan itu dilakukan oleh kelompok orang yang notabene mereka adalah PKI. Dan akhirnya 7 jenderal yang dibantai pun dapat ditemukan, di mana mereka dimasukkan ke sebuah sumur tua yang disebut dengan sebutan lubang buaya. Di sanalah mereka setelah mati dimasukkan dan disiksa di situ. Dan akhirnya ada gerakan yang dilakukan oleh zaman itu, kalau kita melihat film ya, Pak Harto yang berperan karena sebagai pimpinan tertinggi di negara waktu itu, mereka mengambil alih untuk mencari tahu gerakan itu siapa pelakunya dan apa yang diinginkan. Ternyata akhirnya alhamdulillah gerakan itu sempat diketahui pelakunya dan terungkaplah semuanya sampai korban yang sebanyak 7 jenderal ini juga dapat ditemukan. Ini semua terjadi karena apa? Karena semangat Pancasila, semangat untuk membela bangsa ini, semangat untuk menjaga NKRI ya, sehingga itulah muncul pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai tanggal Hari Kesaktian Pancasila, karena artinya bagaimanapun juga sampai kapanpun siapapun orangnya yang mencoba merongrong Pancasila dan merongrong NKRI, maka mereka tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Pancasila sudah mendarah daging di dalam diri masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum ada istilah Pancasila, bangsa kita sudah memiliki sifat-sifat yang mirip sama seperti sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Maka akhirnya muncullah istilah kesaktian Pancasila, karena Pancasila sampai kapanpun akan terjaga oleh bangsa kita karena sudah mendarah daging dalam diri kita masing-masing. Nih. Baik Bapak, dari paparan yang tadi Bapak sampaikan, maka kami sebagai kaula muda yang notabene para pelajar, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kemurnian Pancasila, utamanya lagi menjaga NKRI dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan Pancasila dan NKRI? Ya, ini pertanyaan yang baik. Sebagai kaula muda, bagaimana sumbangsi kita untuk menjaga Pancasila dan juga NKRI dari rongrongan orang bertanggung jawab, terutama mereka? Kenapa? Karena kami yakin dan percaya bahwa mereka orang-orang yang kepingin menghancurkan bangsa negara NKRI ini, kita ini, sampai kapan mereka terus berjuang. Gerakan PKI itu adalah gerakan yang gerakan yang nggak kentara, nggak kelihatan, tapi sampai kapanpun mesti mereka akan bergerak. Ya itu tadi ya. Jadi gerakan ini sungguh sangat ironis dan sangat menakutkan sekali. Gerakan-gerakan mereka akan terjadi beberapa kali. Tahun 65, 66 juga ada, 68 juga ada. Ada pembantaian kaum muslimin sejumlah para kiai yang ada di Madiun. Banyak itu, gak ratusan, bahkan jumlahnya hampir ribuan. Para santri yang dibantai dan para kiai itu. Nah, inilah apa yang bisa kita lakukan oleh kaula muda, terutama notabene para pelajar, untuk bisa menjaga kemurnian Pancasila dan menjaga ini. Yang pertama, ayo para pemuda ini menanamkan sifat dan sikap yang sesuai dengan butir-butir sila-sila Pancasila. Yang pertama contohnya, sila yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau sila ketuhanan Yang Maha Esa ini sudah mendarah daging dalam diri seorang pelajar atau masyarakat Indonesia, maka saya yakin dan percaya semua agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik.
Tidak ada agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan kerusakan, apalagi menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada, apalagi Islam misalnya. Dan memang sila-sila yang terkandung dalam Pancasila ini sudah sangat cocok dengan Islam. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, ada semua dalam Al-Quran. Gimana? Makanya yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah menanamkan sikap dan sifat butir-butir Pancasila dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau sila persatuannya sudah terjaga, sudah mendarah daging dan terjaga dengan baik, sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sampai kapanpun tidak ada orang yang bisa menghancurkan Pancasila, apalagi yang membubarkan bangsa negara Indonesia. Enggak ada. Yang pertama adalah menanamkan rasa sifat sesuai dengan sila-sila Pancasila, ditanamkan dalam diri kita dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah menyadari bahwa pemuda itu hakikatnya adalah seorang yang dilahirkan sekarang, tetapi hakikatnya mereka adalah calon pemimpin di masa mendatang. Subhanul yaum rijalul ghad. Para pemimpin yang sekarang ada mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka sudah akan lengser dari jabatannya, atau mungkin bahkan mereka akan dipanggil oleh Allah alias wafat, meninggal dunia. Maka sebagai generasi muda yang menyadari akan tanggung jawabnya ke depan, maka mereka harus belajar dari sekarang. Menyadari bahwa ke depan nanti tanggung jawab akan beralih kepada kita kaum muda. Maka untuk itu belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, kenali Pancasila, terapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah NKRI akan terus jaya, Pancasila juga akan jaya selama-lamanya. Kalau masyarakatnya dari mulai siswanya yang di tingkat SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, semuanya pada menanamkan sifat dan sikap sesuai dengan sila Pancasila dan diterapkan dalam sehari-hari, dan juga menyadari bahwa ke depan nanti mereka yang akan menggantikan para pemimpin bangsa ini, maka insya Allah bangsa ini selamanya tidak akan pernah dengan mudah dihancurkan oleh orang lain. Coba kita lihat, sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian yang notabene mereka kelompok-kelompok tertentu ingin menggulingkan Pancasila, banyak sekali dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara. Contohnya apa? Kadang-kadang mereka membenturkan saudara kita dengan saudara yang lain. Kesatuannya diporak-porandakan. Ini kalau kita nggak tahu berbahaya. Maka sebetulnya apa sih perlunya kita mengadakan peringatan Hari Kesatuan Pancasila? Ini adalah mengingatkan kepada masyarakat agar kita sadar dulu tuh pernah terjadi seperti ini. Nah, pernah terjadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKI yang notabene mereka ingin menghancurkan negara dan Pancasila. Kalau tidak terus diulang, di-refresh setiap tahunnya, nanti kaula muda akan melupakan itu. Ketika melupakan hal itu, maka tidak lama kemudian kita nyantai, mereka bergerak dan kita akan kalah, mereka akan berhasil bisa menggulingkan NKRI. Karena keterjualan kita terlena, tidak pernah merefresh, tidak pernah tidak pernah memutar kembali peristiwa yang masa lampau. Inilah maka pentingnya diadakan kegiatan berupa peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Selain kita bisa mengambil makna, harus bisa menanamkan butir Pancasila kepada diri kita menyadari betapa pentingnya ke depan nanti kita akan menggantikan orang-orang yang di depan sana yang notabene mereka sudah tua dan mungkin sudah waktunya lengser, dan kita yang muda inilah yang bakal menggantikan bangsa atau menggantikan mereka ini. Baik Bapak, demikian saudara paparan tentang seputar peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan yang melatar belakangi munculnya istilah Kesaktian Pancasila. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adlan selaku narasumber yang sudah detail menyampaikan penjelasan
penjelasannya pada hari ini. Untuk saya pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.